Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini. Di antaranya nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa duduk bersama di Masjid Al-Falah ini dalam rangkaian memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran. Sehingganya orang itu mencari ilmu kapanpun bisa. Nasihat itu diibaratkan dollatul mu'min, barang yang hilang daripada orang mukmin. Aina wajadaha akhadaha. Dimanapun dia menemukan barang tersebut, maka diambil itu barang. Itulah nasihat, itulah pelajaran. Dimanapun kita bisa mengambil pelajaran. Tidak harus pelajaran itu dengan kita mendengarkan nasihat dari guru kita. Melihat sesuatu apapun itu bisa dijadikan pelajaran. Seperti kita melihat ada orang melakukan kesalahan, sehingga karena perbuatan dia itu dia menjadi orang dibenci, menjadi orang yang dijauhi, bahkan banyak orang memusuhi dirinya. Ini pelajaran buat kita. Berarti saya tidak boleh melakukan perbuatan itu. Berarti saya tidak boleh mengerjakan itu pekerjaan. Kenapa? Kalau saya lakukan berarti saya juga akan dibenci oleh orang lain. Saya akan dimusuhi oleh orang lain. Maknanya pelajaran untuk menjadikan kita menjadi orang lebih baik di dalam hidup di atas dunia ini, kapanpun bisa kita dapatkan. Tergantung kita mau diambil pelajaran atau tidak. Apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar selama kita hidup di atas dunia ini. Termasuk di dalam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi, kita bisa melihat dari sisi keberanian Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilihat dalam perjalanan tersebut seorang sosok manusia yang berani. Yang mana ketika Nabi selesai menjalankan perjalanan tersebut, kemudian Nabi berbicara kepada Ummu Hani apa yang dia alami, apa yang dia lakukan semalam. Kemudian Ummu Hani berkata kepada Nabi Muhammad, di saat Nabi Muhammad berkata, ini akan saya sampaikan juga kepada orang kafir Quraisy, kepada orang-orang Mekah,
Ummu Hani mengatakan, jangan wahai Muhammad, jangan kau ceritakan kepada mereka, jangan kau sampaikan kepada mereka. Mereka tidak akan percaya dengan kamu. Mereka tidak akan mempercayaimu, bahkan yang ada mungkin. Tapi Nabi pada Ummu Hani, tetap saya akan ceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj ini kepada mereka. Walaupun mereka tidak mempercayai, walaupun mereka akan menghina atau segala macam, Nabi tetap menyampaikan. Kenapa Nabi menyampaikan? Inilah sosok keberanian Nabi Muhammad. Karena dia tahu apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara mereka mau menerima atau tidak, percaya atau tidak, itu bukan urusan. Tapi yang penting apakah sudah menyampaikan atau tidak. Sedangkan tugas para rasul adalah at-tabligh, menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari keberanian Nabi Muhammad untuk kita adalah kita sudah berani menjadi orang menyampaikan kebenaran atau tidak. Perkara kita tahu, ini kalau saya sampaikan pasti saya akan dibenci. Ini kalau saya sampaikan pasti saya akan dihina. Ini kalau saya sampaikan pasti saya akan dijauhi. Apakah kita tetap menyampaikan atau tidak? Kalau kita tetap menyampaikan, tidak peduli dengan cacian orang, tidak peduli dengan hinaan orang, berarti kita punya keberanian seperti keberanian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas kita amar ma'ruf, menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Selama apa yang kita sampaikan benar, memang datangnya dari Allah, datangnya dari Nabi Muhammad, dan itu ada di dalam ajaran Islam, sampaikan. Perkara mereka mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Begitu juga dalam urusan berdakwah. Jangan ada alasan percuma tidak bisa dinasehati itu orang. Percuma, tidak bisa lagi dinasehati. Ini alasan kita tidak akan diterima. Sampaikan dulu, nasehati dulu. Perkara orang tersebut berubah atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah bukan kita yang memberikan, tapi kita hanya menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dari kebenaran, dan kita doakan supaya Allah memberikan hidayah kalau orang tersebut dalam keadaan salah selama dia Islam. Keberanian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai para sahabat, mereka menjadi orang yang berani karena mereka melihat keberanian yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sahabat itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada sahabat yang tegas, berani seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ada sahabat yang ahli ibadah. Ada sahabat yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih sayang, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka semua meskipun karakter mereka berbeda, sifat mereka berbeda, tapi mereka menyampaikan suatu yang hak karena mereka berani mengikuti keberanian Nabi Muhammad. Meskipun mereka akan dibenci, mereka tidak peduli. Yang penting mereka mencari ridha Allah dan mencari cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh, ada satu sahabat yang lemah lembut. Kita lihat sikapnya. Orang yang mengatakan dirinya lembut harus berdakwah dengan lembut. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang-orang Yahudi mulai resah dengan adanya Nabi Muhammad di kota Madinah, dengan Nabi menampakkan akhlak yang suci, akhlak yang luar biasa mulianya di kota Madinah, sehingga banyak orang masuk Islam, banyak orang yang ikut bersama Nabi Muhammad. Orang Yahudi mulai cemas, ini lama-lama kebanyakan dari kita akan masuk ke dalam ajaran Islam, sehingga Madinah akan dikuasai oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sehingga mereka menimbulkan fitnah untuk mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah masuk Islam, keluar lagi dari Islam. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad keluar dari Madinah, sebagaimana orang kafir Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Di saat terjadi polemik seperti itu,
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau terkenal orang yang sangat lemah lembut. Beliau saat itu sedang berdiskusi, sedang berbicara dengan salah satu orang Yahudi yang bernama Finhas. Di saat itu Sayyidina Abu Bakar mengajak Finhas untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi Finhas menjawab, "Wahai Abu Bakar, kau tahu tidak, Tuhan yang kau sembah itu bukan Tuhan, bukan kita yang butuh dengan Tuhan, tapi Tuhan yang butuh dengan kita. Kita tidak butuh Tuhan, tapi Tuhan yang butuh dengan kita. Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang harus kita meminta, salah. Kita tidak perlu meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan yang harus meminta kepada kita. Kalau memang Tuhan itu kaya, kenapa Tuhan mau meminjam harta dari kita, mau menghutang harta dari kita?" Dia mengucapkan, menafsirkan ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Memang di ayat tersebut kalau secara bahasa Allah mengatakan, siapa orang yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, akan dibalas oleh Allah dengan berkali lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak tahu maknanya karena dia orang Yahudi berbicara ayat suci Al-Quran. Sehingga dia mengatakan, kalau memang Tuhanmu kaya, dia menghutang, minjam hutangan dari kita, pinjaman dari kita, berarti Tuhan Anda miskin. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Orang yang lemah lembut. Apa yang dilakukan ketika dia mendengar ucapan dari Finhas? Langsung ditampar itu Finhas oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang yang paling lemah lembut, orang yang terkenal penuh dengan kasih sayang. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar ini orang tidak pantas berbicara tentang Al-Quran, tidak pantas berbicara dengan Allah, langsung ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau tidak saya ingat ada perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad dengan orang Yahudi, maka sudah saya bunuh kamu. Tapi saya ingat Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan orang Yahudi untuk tidak boleh kami menyakiti orang Yahudi, maka saya tidak jadi membunuh kamu karena saya ingat ada perjanjian yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Ini terjadi seperti kita. Orang Finhas berbicara apa yang bukan harus dia bicarakan. Sayyidina Abu Bakar marah karena dia telah menghina Allah, telah menghina ayat suci Al-Quran. Tapi kenapa seperti kita sekarang marah ketika orang kafir membicarakan Al-Quran? Kita marah, tapi kenapa kita tidak melakukan hukum Islam dengan hukum kita sendiri? Karena seperti ucapan Sayyidina Abu Bakar, kalau saya tidak ingat perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan orang Yahudi, maka saya sudah bunuh kamu. Tapi saya ingat itu, sehingga saya tidak mau membunuh kamu. Kita pun sama, kalau kita tidak ingat negara ini negara hukum, maka sudah habis orang tersebut. Tapi kita masih ingin negara ini menegakkan hukumnya, melakukan keadilan di negara hukum ini. Itu semuanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad di dalam sahabat-sahabatnya. Kemudian Finhas